Saudaraku sekalian yang kekasih, mengalami realitas Allah bukan sesuatu yang mudah. Memang nampaknya sederhana, tetapi tidak mudah. Dan kenyataannya tidak banyak orang yang benar-benar mengalami realitas Allah di dalam hidupnya. Kesalahan yang terjadi, saudaraku sekalian, selama ini, kalau orang merasa sudah memiliki pengetahuan tentang Allah dan mempercayai di dalam pikiran atau nalarnya, dia merasa sudah mengalami Allah. Penyesatan ini berlangsung berabad-abad. Jadi tidak heran kalau para teolog-teolog yang memiliki pengetahuan tentang Allah segudang perpustakaan tidak melakukan apa yang patut dilakukan oleh seorang pengikut Kristus. Saling mengutuk, ya. Lalu mengasingkan yang lain yang dianggap sesat, bahkan memberikan hukuman-hukuman fisik yang itu benar-benar bertentangan dengan gairah Kristus yang mestinya dimiliki. Dan itu sebuah potret atau peta yang jelas dari kehidupan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah tetapi tidak mengalami Allah. Namun mereka merasa mereka telah ada dalam standar hidup orang percaya. Mereka menjadi pembicara-pembicara, pengarah kepada jemaat dalam hal bertuhan dan beriman. Jadi tidak heran kalau hari ini Eropa benar-benar menjadi masyarakat yang seakan-akan tidak pernah mengenal Injil. Kekristenan diganti dengan humanisme. Ya, kelihatannya baik, humanisme, memberi nilai-nilai terhadap kemanusiaan, menghargai kemanusiaan. Tetapi Allah dieliminir, Allah diasingkan, dan mereka tidak mengerti bahwa maksud keselamatan itu bukan hanya menjadikan seseorang humanis, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, tetapi harus memahami nilai-nilai keilahian, di mana seseorang mengalami perubahan kodrat dan menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus memang hal yang benar-benar mustahil. Tanpa Allah mustahil. Nah, itulah sebabnya mustahil jadi Kristen yang benar kalau hanya memiliki pengetahuan tentang Allah tapi tidak mengalami Allah. Kalau orang mengalami Allah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus itu tidak mustahil kalau orang mengalami Allah. Nah, kalau orang merasa sudah mengalami Allah karena hanya memiliki pengetahuan tentang Allah, ia tidak akan pernah mengalami sebuah kenaikan kelas, perubahan ke arah Kristus atau kesempurnaan seperti Bapa. Saudaraku sekalian, kalau saya ditanya apa yang menjadi kausalitas atau penyebab runtuhnya, bangkrutnya kekristenan di Eropa, saudaraku, ya tentu banyak faktor, saudara. Ya, berbagai faktor menyebabkan kekristenan mengalami kemunduran, kemerosotan, kebangkrutan, gereja-gereja kosong. Tetapi yang paling dominan adalah penyebabnya sekolah tinggi teologi, seminari-seminari yang memproduksi, melahirkan pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh agama, pembicara-pembicara, pengarah, mentor rohani,
Tetapi mereka hanya memiliki pengetahuan tentang Allah, tapi tidak mengalami Tuhan. Semua serba dinalarkan, dirasionalisasikan. Memang rasional harus digunakan maksimal tentunya. Tetapi harus ada dalam perjumpaan dengan Allah, supaya pengetahuan tentang Allah itu bukan hanya berdasarkan sumber akademis, tetapi pewahyuan oleh Roh Kudus. Roh Kudus harus mewahyukan itu di dalam diri seseorang. Dua orang sama-sama mengatakan Allah itu baik, tetapi yang satu lahir dari pewahyuan dalam pimpinan Roh Kudus, yang satu hanya karena secara literal belajar dari buku dan tulisan. Sama-sama mengatakan Allah itu esa, begini, begitu. Sama persis. Tetapi yang satu memperoleh dari pewahyuan dalam pimpinan Roh Kudus, dan yang lain dari tulisan di atas kertas atau tulisan di atas buku. Kesadaran yang saya peroleh ini, saudaraku, membuat saya gelisah. Saya bersyukur kalau Allah memberikan kepercayaan membangun STT Ekumene. Dan saya rindu STT ini menjadi pilot project Tuhan untuk melahirkan orang-orang yang bukan hanya memiliki pengetahuan tentang Allah, tetapi juga mengalami Allah. Memang tidak mudah karena STT ini baru saya kelola, manajemen baru sekitar 3 tahun, saudaraku. Belum. Dan saya pun juga mengalami perubahan baru tahun-tahun belakangan ini, saudaraku, ya. Ketika mata kesadaran saya dibuka melihat lulusan STT bergelar doktor, tapi begitu bengis dan kejam terhadap sesamanya. Dengan perilaku yang tidak menunjukkan karakter Kristus. Ini ada yang salah. Saya sendiri dokter, saudaraku. Dan saya mengenal diri saya, betapa bengisnya saya. Sebelum saya diubahkan Tuhan terus seperti hari ini. Jadi bukan hanya melihat orang lain, juga melihat diri saya. Dengan segudang pengetahuan tentang Allah, tapi tidak memiliki karakter sifat Allah, tidak memiliki kodrat ilahi. Maka kita menggeliat, kita doa, kita puasa, kita mohon anugerah Allah untuk mengubah kita. Dan kiranya saudaraku sekalian, inspirasi rohani ini, inspirasi ilahi ini akan memberkati jemaat yang tentu saya layani, dan banyak jemaat yang bukan anggota gereja di mana saya menjadi gembala senior, dimanapun mereka berada, memahami kebenaran ini. Melalui doa puasa, kita mengalami Allah yang hidup. Ya, kita mau duduk diam berlama-lama di hadapan Allah, menghadap Bapa yang hidup dan nyata. Bukankah Alkitab juga mengajarkan dan menunjukkan itu? Doa, puasa, ya, pencarian akan Allah, mencari wajah Allah, dan disitulah mereka menemukan pengalaman akan Allah. Apakah Abraham belajar teologi? Dia melalui pendidikan akademis seperti membaca buku dan lain-lain? Tidak. Tapi dia berjalan dengan Allah. Dia mengalami Allah. Juga tokoh-tokoh iman yang lain. Mereka mengalami langsung. Tapi sayang hal ini dijadikan menjadi tumpukan-tumpukan buku. Dan merasa belajar dari tumpukan buku itu berarti mengalami Allah. Tragis, saudara. Kita bersyukur kita memiliki kesadaran seperti ini. Ya. Belajar mencari wajah Tuhan dan membuktikan kehadirannya, kenyataan keberadaan Allah dalam hidup ini bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berjuang, kita akan mengalami realitas Allah. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk perjumpaan dengan Tuhan secara khusus bersama saat ini.
Bapa Yahweh, kami akan mulai memasuki hari ini. Kami mau berjalan bersama Bapa dan hidup di hadirat Bapa dengan benar. Roh Kudus menolong kami agar kami dapat hidup di hadirat Bapa dengan benar. Roh Kudus tolong kami untuk hidup di hadirat Bapa dengan benar. Bersikap santun, pantas di hadapan Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami bersyukur, kami berdoa.